Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke part keempat, yaitu sub pokok bahasan terakhir dari pengorganisasian laboratorium sekolah, atau dalam kaitannya secara khusus kita memang membahas tentang pengorganisasian laboratorium IPA fisika. Nah, di pengadaan alat laboratorium ini adalah pembahasan mengenai bagaimana biasanya secara umum pengadaan alat-alat laboratorium itu dilaksanakan. Namun demikian, sebenarnya tidak ada patokan secara pasti tentang alur pengadaan alat laboratorium di sekolah itu secara khusus, karena memang secara umum akan saya paparkan, tapi secara khusus tiap sekolah itu memiliki sebuah kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa saja berbeda, gitu ya, dalam hal peraturan maupun ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan dalam pengadaannya. Baik, kalau misalkan kita berbicara tentang pengadaan laboratorium atau alat laboratorium di perguruan tinggi, setiap perguruan tinggi juga memiliki mekanisme serta peraturan yang khusus memang dibuat di perguruan tinggi itu sendiri. Antara perguruan tinggi bisa saja berbeda. Nah, namun secara umum dapat saya sampaikan di sini terkait dengan pengadaan alat dari laboratorium IPA atau fisika gitu ya. Biasanya pengadaan ini diperoleh dari proyek atau fasilitas ya, proyek penyediaan fasilitas laboratorium sekolah yang diperuntukkan untuk sekolah atau madrasah dari proyek kementerian, dari Kemendikbud ataupun Kemenak gitu ya. Dana-dananya dari pusat seperti itu. Yang kemudian eh, pembeliannya juga dari pusat sehingga fasilitas dan juga pengadaan alatnya yang di sekolah tersebut dikirim langsung dari pusat dan sekolah hanya tinggal menerima saja dan menginventarisasi saja. Nah, yang kedua, bisa saja pengadaan alat laboratorium IPA atau fisika itu berdasar dari pembelian sekolah, gitu ya. Jadi dana tetap dari pemerintah atau dari pusat, tapi yang melakukan pembelian adalah sekolah tersebut. Tentunya dengan berbagai macam mekanisme-mekanisme sesuai dengan kebijakan sekolah itu. Setiap sekolah tidak sama, saya sampaikan lagi ya. Dan kalau misalkan kita mau mengadakan alat laboratorium, sebagai pengelola mau mengadakan alat laboratorium, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kriteria. Kriteria yang perlu diperhatikan oleh seorang pengelola dalam mengadakan alat laboratorium harus memperhatikan beberapa hal, yaitu satu, alat berkualitas baik. Kemudian alat tersebut harus tahan siswa. Maksudnya di sini tidak mudah rusak karena biasa saja ya. Kalau yang memegang siswa apalagi masih di bawah umur gitu ya. Nah, biasanya kan kurang hati-hati atau masih ceroboh. Nah, alat-alatnya sebaiknya memiliki kriteria tahan siswa. Kemudian kriteria selanjutnya adalah ketelitiannya memadai. Alatnya mungkin bisa berukuran cukup besar, maka ruangan dan juga fasilitas letaknya gitu ya, tempatnya itu juga harus dipikirkan. Serta kriteria yang selanjutnya adalah ada jaminan kalau misalkan membeli eh, mungkin diberikan sebuah garansi gitu ya dalam waktu tertentu. Kemudian yang kriteria yang selanjutnya adalah dalam pengadaan pembelian alat itu harus dipilih alat yang memang sering dipakai. Jangan yang tidak pernah dipakai karena kalau alat laboratorium itu tidak pernah dipakai ya lama-lama rusak tanpa dipakai kan sayang. Nah, kemudian eh, hal yang harus diperhatikan oleh pengelola dalam mengadakan peralatan yaitu
faktor-faktor yang perlu diperhatikan dari penggantian alat dan fasilitas gitu ya. Yang pertama adalah umur ekonomis alat atau fasilitas tersebut. Nah, ini harus diperhatikan. Bagaimana umur alat itu nantinya kalau misalkan alat itu cepat rusak ya jangan dibeli. Pilih yang alat yang memang bisa digunakan dalam waktu yang cukup lama atau kualitasnya harus diperhatikan supaya pembelian, harga dan juga penggunaan itu bisa ekonomis gitu ya. Tidak boros karena tidak sering membeli gitu. Kemudian yang kedua, jika ada residu, maka nilai residu atau sisa alat itu yang nantinya akan diganti dan nilai beli penggantinya itu harus diperhatikan juga. Jangan sampai terlampau berbeda jauh gitu ya antara nilai residu dan nilai beli penggantinya cukup dalam sebuah rentang yang cukup jauh gitu ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Atau mungkin kalau misalkan suatu alat yang butuh spare part baru, jangan sampai nanti spare partnya itu seharga dengan beli alat baru yang secara keseluruhan gitu ya. Nah, itu pasti tidak ekonomis dan ini faktor yang harus diperhatikan. Tentunya faktor yang ketiga adalah ketersediaan dana untuk membeli alat baru tersebut. Nah, ini kalau misalkan kita mau memperhatikan pengadaan alat baru. Nah, pengadaan alat-alat ini gitu ya, sebenarnya bisa ditinjau menjadi dua, yaitu pengadaan untuk laboratorium yang baru maupun pengadaan yang melengkapi alat yang rusak. Nah, kalau misalkan untuk pengadaan untuk mengganti alat dan bahan yang rusak, maka kita harus memperhatikan seberapa perlu percobaan dengan alat dan bahan tersebut. Dan banyaknya jenis percobaannya berapa harus diperhitungkan, serta keefektifan dananya juga harus diperhatikan. Di mana untuk perencanaan alat laboratorium itu sebenarnya harus sesuai dengan jumlah dan kondisi dari siswa. Sehingga peralatan laboratorium itu dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu peralatan secara umum, di mana peralatan umum itu adalah perangkat yang dikelompokkan menurut segi pemakainya. Misalkan eh, peralatan yang digunakan oleh siswa, siswa SMP atau siswa SMA gitu ya. Kemudian perkakas gitu ya, seperti obeng, tang, pisau, palu, gunting, pemotong kaca, dan lain sebagainya. Atau juga mungkin berupa instrumen. Instrumen misalkan instrumen pengukuran kecepatan, misalkan stopwatch, basic meter, jangka sorong, neraca, meteran itu yang memang harus ada gitu ya, instrumen yang harus ada di laboratorium fisika atau IPA. Kemudian mungkin berupa alat gelas, misalkan untuk mendukung praktikum kimia. Nah, tabung reaksi, gelas kimia, dan lain sebagainya. Nah, ada yang secara umum lagi yaitu alat-alat yang menunjukkan bagan gitu ya. Di laboratorium biologi ini mungkin diperlukan karena biasanya menggambarkan bagan penampang melintang daun, penampang melintang batang, model model atom termasuk ya, model tata surya dan model kerangka manusia dan lain sebagainya terkait dengan anatomi tubuh misalkan model ginjal, model paru-paru dan sebagainya. Kemudian itu untuk yang peralatan umum gitu ya. Nah, yang masuk ke kategori yang kedua adalah peralatan khusus, di mana peralatan khusus ini adalah perangkat alat yang dikelompokkan berdasarkan keterkaitan dengan mata pelajaran khusus, misalkan eh, terkait dengan biologi gitu ya, mikroskop, kemudian mungkin yang lain sebagainya gitu ya, dan membutuhkan perlakuan serta perawatan tertentu. Contohnya misalkan kalau elektronika, misalkan osiloskop, kemudian ada neraca,
Dan kalau misalkan fisika dasar mungkin ada selinki, audio generator, dan lain sebagainya untuk mendukung praktikum-praktikum yang memang secara khusus diperlukan. Nah, hal ini dalam pengadaan alat dan bahan secara yang ditinjau untuk laboratorium baru ataukah melengkapi alat yang rusak tadi gitu ya. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan gitu ya. Nah, faktor ini terkait dengan perangkat program pengajarannya untuk sistem sekolah gitu ya. Kalau misalkan untuk pengadaan laboratorium baru harus dipikirkan ini untuk program pengajaran apa gitu ya. Kalau misalkan untuk yang rusak, maka untuk mata pelajaran apa. Lalu harus diperhatikan juga faktor perangkat instrumen administrasi dari pengadaan peralatan tersebut. Sumber alokasi dana yang tersedia juga harus dipikirkan selama kita eh, menyusun dokumen pengadaan peralatan atau dokumen pengadaan laboratorium. Kemudian harus ditentukan juga faktor perangkat literatur barang, perangkat alat dan juga zat yang mendukung gitu ya. Kemudian perangkat personel pengelola laboratoriumnya harus tahu bagaimana pengoperasian peralatan laboratorium yang didatangkan tersebut serta semua faktor itu harus melalui mekanisme pengadaan barang, alat, dan juga zat yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jangan sampai hal itu berlawanan atau melanggar peraturan keuangan sehingga menyebabkan sebuah permasalahan di belakang gitu ya. Nah, asas yang harus diperhatikan yaitu adalah asas efektivitas dan asas efisiensi. Jadi sebuah pengadaan laboratorium itu atau pengadaan alat laboratorium itu harus memuat efektivitas dan efisiensi. Semakin pengadaannya semakin murah, dengan peralatannya semakin bagus dan semakin banyak, itu bisa dibilang yang paling efisien dan efektif gitu ya. Nah, secara idealnya seperti itu, tapi hal itu memang agak sulit gitu ya. Kalau misalkan mau mendapatkan peralatan yang bagus dengan spesifikasi alat yang bagus, biasanya juga harganya mahal. Tapi harus diperhatikan apakah sumber dan alokasi dananya tersedia. Kalau tersedia, ya tidak apa-apa, diadakan saja di mana personil pengelola laboratoriumnya juga wajib bisa mengoperasikan gitu ya, supaya tidak mubazir. Nah, perencanaan alat dan bahan pada laboratorium sekolah itu harus memperhatikan 4 aspek, yaitu pemilihan pokok bahasan, apa saja yang nantinya akan dipergunakan dalam praktikum supaya tidak melebar gitu ya. Kalau misalkan kita membahas tentang fisika, maka pemilihan pokok bahasan fisika mana saja yang akan dipraktikumkan. Kemudian menganalisis pokok bahasan tersebut butuh berapa kali praktikum gitu ya. Sehingga nanti akan bisa untuk perencanaan alat dan bahannya ditentukan alat dan bahan dari judul percobaan yang sudah disusun oleh guru. Nah, nanti alat serta bahan bisa ditata oleh laboran atau pengelola laboratorium sebelum digunakan oleh user atau pengguna yaitu guru dan siswa. Nah, itu adalah terkait dengan bagaimana kita mengadakan secara umum alat laboratorium sekolah itu seperti apa, laboratorium fisika dan IPA seperti apa. Nah, manajemennya haruslah berdasarkan peraturan, mekanisme, serta prosedur yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak boleh asal mengadakan, tidak boleh asal beli, seperti itu ya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk terkait pengadaan alat laboratorium IPA. Secara umum, kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana kita bisa mengadakan alat tersebut. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah dari 4 part yang bisa kita bahas dalam materi pengorganisasian laboratorium. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.